Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mada Hakim. Nah, kali ini kita sudah sampai pada bab web server Apache teman-teman di Debian dan Ubuntu Administration. Nah, pada bab sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi yang namanya DNS teman-teman. Nah, konfigurasi DNS tersebut kita lakukan di server 1 dan juga server 2 teman-teman. Nah, kali ini pada bab kali ini kita akan coba membuat tampilan web, teman-teman. Di web server kita gunakan virtual machine yang web server, teman-teman. Nah, pada bab kali ini juga itu terdapat beberapa materi seperti install web server Apache, konfigurasi basic web server Apache, konsep virtual host, dan materi yang lainnya. Nah, kita langsung saja ke virtual mesinnya, kita ke materi yang pertama yaitu install web server Apache. Nah, di sini saya sudah membuka virtual mesinnya. Nah, pada bab sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi yang DNS, teman-teman. Di sini pastikan kalian pada saat dik lalu domain kalian itu tampilannya begini, teman-teman. Domain kalian lalu IP-nya IP web server, teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung saja menginstal. Bentar, teman-teman. Kita langsung saja menginstal Apache 2-nya, teman-teman. Di sini apt install Apache 2. Kita enter. Nah, setelah kalian menginstal yang namanya Apache 2, kemudian kita cek dulu statusnya, teman-teman. Pastikan statusnya aktif, teman-teman. Sistem CTL status Apache 2. Sini kita cek. Nah, di sini sudah aktif ya, teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materi penginstalan Apache 2-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi basic web server Apache. Nah, kali ini kita akan coba membuat tampilan sebuah web, teman-teman. Kita langsung saja ke virtual mesinnya. Nah, di sini saya sudah membuka virtual mesinnya ya, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui di sini penginstalannya kalian menggunakan web server ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan client lalu remote web servernya, teman-teman. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada server 3 Debian. Nah, ini adalah hostname dari web server saya. Nah, kita langsung saja mengkonfigurasinya. Yang pertama kita cd, kita masuk ke etc apache 2, teman-teman. Cd etc apache 2. Kemudian kita cek pada directory ini. Nah, di sini ada yang namanya situs available dan juga enable. Nah, di sini pada directory situs available adalah sebuah directory yang menyimpan situs-situs atau web yang belum aktif ya, teman-teman. Misalkan di sini kita coba ls situs available. Nah, di sini pada bagian atau di dalam directory situs available ada yang namanya 00 default curve. Nah, ini adalah ini kita gunakan untuk membuat tampilan web server, teman-teman. Di sini lalu kita langsung saja konfigurasi, yaitu kita ke nano, langsung saja nano 00, kita situs, enggak, teman-teman, nano situs available lalu 00
Nah, di sini kita ganti pada bagian server admin, kita ganti admin dan juga domain kita, teman-teman. Sini ada webmaster, kita ganti ke admin, dan lokalnya kita ganti domain kita java.com. Kemudian kita keluar saja, Ctrl X enter. Nah, setelah itu kita cd, teman-teman, atau kembali ke directory root. Lalu kita coba cek directory var www.html, teman-teman. Di sini ls var www.html. Nah, ini ada indeks HTML dan juga indeks HTML save. Nah, di sini indeks HTML ini kita gunakan untuk membuat tampilan web ya, teman-teman. Nah, di sini kita mf atau kita ganti nama indeks HTML ini ke HTML bug, lalu kita membuat directory baru, teman-teman. Nah, di sini kita mf var. Nah, jadi untuk mengapa kita mengganti indeks HTML ini, karena jika kita belum mengganti, kita pada tampilan nanti kita akan coba cek di Firefox, nanti tampilannya tidak sesuai yang kita inginkan ya, teman-teman. Di sini kita var www html indeks html lalu var www html indeks html, kita ganti tambahkan bug. Kita enter. Di sini saya kurang, teman, ht kurang l. Nah, setelah itu kita membuat directory baru di var www.html. Kita membuat directory atau kita akan membuat sebuah file indeks HTML untuk kita gunakan sebagai tampilan untuk menampilkan website yang kita inginkan. Di sini kita buat directory touch var www.html indeks HTML, kita enter, kemudian kita konfigurasi, kita nano. Nah, di sini kalian bebas akan tambahkan apa. Di sini saya contohkan, saya akan coba tambahkan satu, welcome to my website, welcome to my website, /1. Kita simpan, teman-teman, lalu kita restart system.ctl, restart Apache 2.
Nah, setelah restart, kita coba cek konfigurasi yang kita lakukan tadi. Kita ke Firefox. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini kalian ketik domain yang kalian buat teman-teman. Di sini kan domain saya dava.com. Kita enter. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya tampilan yang tadi kita buat, yaitu welcome to my website. Nah, jadi itu saja untuk materi konfigurasi basic web servernya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konsep virtual host. Nah, jadi untuk materi seterusnya pada konfigurasi port bus virtual host, itu kita akan coba membuat 3 tampilan web server teman-teman. Di sini pada materi konfigurasi basic web server Apache kan kita sudah bisa membuat satu tampilan untuk web server. Nah, untuk konfigurasi port bus virtual host itu kita akan coba membuat 3 tampilan web server. Jadi virtual host ini kita gunakan untuk membedakan ketiga tampilan tersebut teman-teman. Jadi nanti untuk konfigurasi web server kan pada basicnya virtual hostnya itu 80 portnya teman-teman. Nah, jadi untuk ketiga nanti kita coba buat 3 tampilan web. Jadi nanti kita ganti virtual hostnya, kita ganti 80, 81 dan juga 82 teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materi konsep virtual host. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi port based virtual host. Saya kan sudah katakan pada materi konsep virtual host, pada materi konfigurasi port based virtual host, itu kita akan coba menampilkan 3 website teman-teman. Nah, kita langsung saja ke virtual machine-nya. Nah, di sini saya sudah membuka virtual machine saya. Kemudian kita langsung saja konfigurasi untuk membuat website yang kedua dan juga yang ketiga. Yang pertama kan kita sudah membuat website, yaitu yang isinya welcome to my website. Nah, ini teman-teman. Sebentar. Welcome to my website. Nah, nanti pada tampilan yang kedua nanti saya akan coba ganti welcome to my seller. Nah, yang ketiga yaitu welcome to my admin. Nah, di sini kita langsung saja untuk konfigurasinya. Pertama kita masuk ke etc Apache 2 atau kita langsung saja ke situs available teman-teman, cd etc Apache 2 lalu situs available, kita enter. Nah, kemudian kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini ada 00 default conf. Nah, ini adalah kita gunakan untuk template untuk membuat 2 web servernya teman-teman. Di sini kita copy untuk template 00 default, yaitu kita copy 00 lalu seller.conf.
lalu kita konfigurasi, kita nano seller.conf. Nah, di sini kita ubah untuk virtual host-nya, di sini kita ubah ke 82 81 teman-teman. Di sini pastikan virtual host untuk setiap website atau setiap tampilan itu memiliki virtual host yang berbeda ya teman-teman. Di sini kita ganti juga atau tambahkan untuk bagian dokumen root. Di sini saya tambahkan HTML lalu seller. Lalu kita Ctrl X, di enter. Lalu kemudian kita copy yang seller.conf, kita copy untuk ke website yang ketiga teman-teman, cp seller.conf admin.conf, lalu kita nano admin.conf. Nah, di sini kalian ganti teman-teman 2 virtual host-nya, kita ganti 2 portnya. Lalu pada bagian seller kita ganti admin. Lalu kalian Ctrl E, enter. Nah, setelah itu kita keluar terlebih dahulu teman-teman untuk ke sini saja langsung. Sebentar teman-teman. Kita ke directory etc apc2 saja. Lalu di sini kita in, ln, atau kita aktifkan seller.conf ini dan juga admin.conf. Kita ln atau kita aktifkan ke situs enable teman-teman. Di sini kan masih berada di situs available. Jadi ini situs yang belum aktif. Nah, di sini kita aktifkan, kita ln tc apa sih 2, lalu situs available seller.conf, kita etc apa sih 2 situs enable lalu seller.conf. Nah, di sini kita juga aktifkan yang admin.conf juga teman-teman, admin. Kita enter. Kemudian kita coba cek di situs enable-nya apakah sudah aktif. Nah, di sini admin.conf dan juga seller.conf sudah ada ya teman-teman. Dan ini sudah aktif. Kemudian kita keluar terlebih dahulu teman-teman, cd. Lalu kita masuk ke directory var www.html. Nah, jadi untuk sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi di seller.conf, dan pada dokumen root kita kan sudah atau menambahkan var www.html seller. Nah, di sini seller, directory seller ini belum ada ya teman-teman. Kita perlu membuatnya, dan juga di admin juga
belum membuat directory admin, di sini kita ke seller, kita ke directory var www html, lalu kita membuat directory mkdir seller dan juga admin. Sebentar teman-teman, kita coba cek. Admin sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. rm dir admin, lalu kita membuat directory baru. Nah, setelah itu kita langsung saja mengkonfigurasi websitenya. Di sini saya akan coba tampilkan untuk website yang kedua, yaitu welcome to seller website, dan yang ketiga yaitu admin website. Di sini kita nano seller index HTML. Sini kita tambahkan welcome to seller website. Kita simpan. Halo, di sini admin juga. Welcome to admin website. Simpan, kemudian kita restart. C2. Nah, jadi itu saja untuk materi konfigurasi port based virtualhost-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi pengujian port based virtualhost. Nah, di sini kita akan coba menguji konfigurasi yang tadi kita buat ya teman-teman. Sini kita lihat virtual mesinnya. Nah, di sini kita itu tidak langsung bisa membuka website yang kita buat tadi. Terlebih dahulu kalian cek apakah listen atau portnya sudah berganti ya teman-teman. Sini kita coba cek. Kalian bisa lsoft min p besar, min n, juga min i. Nah, perlu kalian lihat di sini sistemnya belum berganti, masih port 89 ya teman-teman. Di sini kita langsung saja mengkonfigurasi. Di sini kita ke directory atau kita mengkonfigurasi yang namanya seller.conf dan juga admin.conf. Nah, di sini kalian ya tambahkan listen lalu portnya teman-teman. Di sini kita nano etc path lalu situs seller.conf.
Sini kalian tambahkan portnya, yaitu kalian listen 81, kita simpan. Lalu pada admin juga, admin di sini kita ganti listen 82, kita simpan. Kalau kita restart, ctl res Apache 2. Nah, setelah itu kita langsung saja cek. Di sini kalian bisa tambahkan portnya tuh 81. Sebentar teman-teman. Nah, ini ada tampilan yang kedua, yaitu welcome to seller website, dan juga yang ketiga, coba cek. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman, welcome to admin website. Nah, jadi itu saja untuk materi pengujian port based virtual host-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi membuat subdomain. Nah, di sini saya salah menulis teman-teman. Ini subdomain, seharusnya subdomain. Nah, pada saat kita pengujian port based virtual host kan kita menguji 3 web kita. Nah, jadi pada saat pengujian kan kita menyertai yaitu port setiap webnya teman-teman, seperti yang seller yaitu port 81 dan yang admin yaitu port 82. Nah, kali ini kita akan membuat domain sendiri untuk masing-masing webnya teman-teman. Jadi nanti untuk web yang seller saya akan membuat subdomain, dan juga yang admin kita tambahkan atau kita namakan domainnya sendiri. Jadi nanti web-webnya itu mempunyai domain sendiri-sendiri teman-teman. Nah, kita langsung saja ke virtual mesinnya. Nah, di sini untuk membuat sebuah domain ya kita perlu masuk terlebih dahulu ke server 1 Debian ya teman-teman. Di sini saya akan meremote server 1 yaitu SSH 10.10.10.2 min p 2212, kita enter. Di sini kita yes. Nah, setelah kalian meremote server 1, kalian masuk ke etc bin teman-teman. Ini kita masuk root terlebih dahulu. Kita masuk ke etc bin. Lalu kita konfigurasi DB Java-nya teman-teman. Di sini nano DB Java. Lalu kalian tambahkan di sini bagian sini kalian tambahkan seller. Kalian tab in, tab lagi cname, tab, lalu java.com. Sini juga admin, kita tab in, kita tab cname, tab lagi java
Setelah itu kita keluar atau kita simpan, lalu kita restart bin 9 nya, systemctl res bin 9. Nah, setelah kalian merestart bin 9 nya, kita cek menggunakan klien ya teman-teman. Di sini kalian exit terlebih dahulu. Kalian kembali ke virtual machine yang lainnya, kemudian kita cek di seller dava.com. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ini seller dava.com, siname davanya dava.com. Kemudian di sini kita coba cek yang admin di admin. Nah, di sini juga sudah ada admin dava.com, ini ya dava.com. Nah, jadi itu saja untuk materi membuat subdomainnya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi domain dash virtual host. Nah, setelah kita membuat subdomain, lalu kita konfigurasi subdomainnya di web servernya teman-teman. Sini kita ke virtual machine-nya. Nah, di sini saya membuka virtual machine yang web server teman-teman. Ini SSH server, kita remote virtual machine yang web server, kemudian kita masuk ke etc capacity available teman-teman. Di sini kita cd etc, terus sebentar dulu available, kemudian kita nano seller.com. Di sini bagian di sini listernya kita hapus terlebih dahulu teman-teman. Lalu virtualsnya kita ke semula saja, yaitu 80 portnya. Lalu pada bagian surname ini kalian hapus pagernya atau kita keluarkan dari komen. Lalu di sini kita ganti, yaitu seller dava.com, seller dava.com. Setelah itu kita simpan. Di sini kita konfigurasi yang admin juga teman-teman. Admin, kita hapus listernya, portnya kita ubah ke semula 80. Lalu kita ganti, yaitu admin dava.com, kita simpan. Nah, kita konfigurasi yang web server yang pertama juga teman-teman. Di sini server name-nya. Di sini ada kita v2 dava.com.
dan juga sebentar teman-teman, server name www.dava.com, kemudian kita simpan atau keluar, lalu kita restart sistem.ctl restart Apache 2. Nah, jadi itu saja untuk materi konfigurasi domain dash virtualhost-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi pengujian domain dash virtualhost. Nah, kali ini kita uji konfigurasi domain dash virtualhost yang tadi kita buat, teman-teman. Di sini kita ke virtual machine-nya. Nah, di sini kita ke Firefox, teman-teman. Kalian buka aplikasi Firefox di virtual machine yang kliennya. Di sini kita coba yang pertama, yaitu www.dava.com. Sebentar teman-teman, nah ini sudah ada, teman-teman. Welcome to my website. Ini adalah website yang pertama. Lalu kita coba website yang kedua, yaitu seller.dava.com. Ini juga sudah, yaitu welcome to seller website. Dan yang ketiga kita coba admin. Saya tunggu sebentar, teman-teman. Nah, di sini juga sudah ya, teman-teman, welcome to admin website. Nah, jadi itu saja untuk materi pengujian domain base virtualhost-nya. Itu adalah materi terakhir dari bab web server Apache, teman-teman. Nah, terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.